Konnichiwa. Selamat datang di Sedikit-Sedikit Belajar. Oh ini ya pokoknya waktu SMA itu gue udah sering demo dan waktu itu juga pernah demo di KPK terus kayak rusuh gitu ibu gue yang kayak kayaknya kamu kuliah di luar negeri aja deh supaya Malah dibuang ya? Kalau di sini supaya terlalu kamu banyak. tidak menjadi aktivis kampus karena ibu gue itu udah ngebaca dia nggak bisa ngelarang gue gitu dia udah tahu waktu SMA aja gue udah nggak bisa dilarang itu kayak pernah kereta Tobuto Jolo itu emang telat 15 menit apa jadi tuh kayak aku udah dapet email gitu kayak line kereta ini telat 15 menit jadi semua kelas mundur 15 menit. Lu di Jepang nih orang-orang pada watashi kan tapi lu dengerin Indonesia Lu kayak langsung gitu. tajam banget bos itu rasanya. Oh iya. Perjuangan. Oke. Apalagi itu di tanah penjajah gitu nggak sih? Oh aduh. Anime referensi Enggak. Gua udah habis anime reference. Oke, di video sedikit-sedikit belajar kali ini kita ada yang berbeda. Iya. Apa yang berbeda tuh? Alasan kenapa tadi kita di awal ngomongnya konnichiwa dan Iya. itu melanggar beberapa prinsip Apa tuh? gue sih. Prinsip lo? Gue nggak mau banget nih ngomong Jepang di halayak umum gitu. Kayak tapi tiba-tiba. Tapi gua senang di episode ini kan. Kenapa tuh? Karena gua bisa pakai Mugiwara topi gue. Oh. Iya. Mugiwara Jadi ini adalah topinya sih Luffy. Luffy, Topinya Luffy, tapi iya. jangan itu wibu banget kan. gua Mugiwara no Ichi gua gitu. Kalau begitu. aduh gue nggak ngerti lagi. cringe. Oke. Lanjut. Kita hari ini kedatangan tamu kan. Yang sangat spesial banget, yang berkaitan sama hal yang tadi kita bahas nih tadi. Iya, emang kita udah bahas apa? Mugiwara, Mugiwara, konnichiwa. Berarti kita udah dapat sedikit-sedikit Belajar. Spillnya. Spillnya nih kita mau ada bintang tamu yang ke arah mana. Oke, ke arah di Jepangan. Betul. Oke, Langsung aja kita sambut Kak Bintang San. Halo, selamat siang Kak Yoshiko Bintang. onegaishimasu. Iya. Hai. Arashimase. Moshi. Ini boleh nyebut merek? Nggak apa-apa. Nggak usah soalnya kita Iya. ini. Kalau mau sponsorin kita. Biar kalau mau sponsor mereka tertarik. Oke, siap. Mungkin Kak Bintang boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, halo semuanya. Nama aku Kesini juga boleh. Oh, kesini. Oke. Ya. Halo semuanya, nama aku Bintang. Aku baru aja lulus dari Tokyo International University. Oh, belum kelas ya, lanjut. Oh, belum. S1 ya, Bachelor of Arts International Relations gitu. Oke. Sekarang aku kembali ke Indonesia dan memulai karir di Indonesia gitu. Oke gitu, kita langsung saja. Karena gue penasaran banget sih kalau apa namanya Yang kuliah di Jepang. orang gitu. kuliah di Jepang. Tapi gue tuh orangnya ini kan, gue tuh suka banget sama masa lalu. Kenapa tuh? Gue suka banget sama masa lalu. Jadi gue pengen nanya gimana sih awalnya gitu. Awalnya bisa ke sana. Oh, gitu. Apakah itu experience pertama lu ke Jepang apa sempat ada lu ada studi kemana gitu? Apa kalau karena lo wibu gitu misalkan kayak jadi kayaknya gue punya Gue nggak cita-cita berani untuk lo gitu. kuliah di Jepang gitu. Ya kan Iya. nggak ada yang tahu gitu. Sebenarnya waktu SMP emang suka anime sih. Jadi mungkin agak sedikit wibu ya guys. Terus Pride. Wibu pride. Harusnya wibu nggak punya pride sih. nanti gue teman-teman. follow ya my anime listnya. Gue nggak separah itu sih. Oke. Nggak separah itu. Waktu SMP emang gue suka anime ya dan sempet ngefans sama JKT48 dan 48 lainnya. Jadi emang Botak berarti. ya Oke. itu ya botak Gini. emosi guys. Udah dong aneh banget. Aduh ini toxic banget di video toxic. Nah ya, jadi emang itu sih emang udah ada kayak dulu suka gitu. Terus waktu SMA itu kan emang dapat kesempatan untuk ini ya apply untuk exchange atau pertukaran pelajar gitu. Nah kalau
Aku waktu itu nomor satunya tuh Jepang gitu, Oke. tapi justru nggak keterima. Ini SMA ya? SMA Oke. iya, jadi emang waktu SMA juga masih pokoknya aku mau ke Jepang. Oke. Tapi waktu itu ini kan exchange ya, jadi waktu itu masih kelas 2, kelas 11 ya berarti kelas 11. Nomor 1 pilihannya Jepang, tapi unfortunately tidak keterima. Justru waktu itu keterimanya ke Amerika Serikat Oke. gitu. Jadi tuh pengalaman aku exchange yang pertama kali itu ke Amerika Serikat sebenarnya gitu. Terus akhirnya waktu mau lulus SMA kayak kepikiran aduh pengen study abroad lagi gitu kan. Kecanduan sampean yang belum, ke Jepang. iya bener ya, banget. Kak. Akhirnya aku apply ke beberapa uni di Jepang gitu. 2 uni sih lebih tepatnya, 2 uni di Jepang gitu. Gitu. Itu boleh diceritain nggak apa programnya apa gitu yang waktu SMA? Pertukarannya atau pertukarannya. ininya? Oh, pertukarannya itu program IFS Yes. Bisa Promo ya. diikutin guys program IFS. Bener-bener Bina Antar Budaya kalau di Hmm. Indonesia namanya itu gitu sih. Itu juga program beasiswa sih. Jadi kayak emang fully funded gitu. Itu di sana univnya apa tadi? Oh, waktu aku exchange kan masih SMA. Jadi aku exchange-nya itu ya ke High school lah. ya ke high school. Oh, iya. Soalnya Iya, SMA iya. exchange univ. Ya enggak, siapa tahu kan di sana stratanya beda gitu. Enggak. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Gimana? Ya aku exchange-nya ke SMA yang ada di sana gitu. Tapi exchange-nya karena fully funded, jadi kayak banyak limitnya gitu, bukan limit ya, tapi maksudnya requirement-nya kayak sepanjang di sana tuh aku mesti sekolah. Maksudnya datang dan absensinya nggak boleh di bawah 90% 80% gitu. Terus nilainya harus B gitu atau kayak minimal 3,0 dari 4. Karena kan mereka udah pakai 4,0 kan paling tingginya gitu. Jadi kayak banyak requirement-nya juga gitu sih. Jadi kayak sekolah sih sebenarnya. Iya. Kamu berapa lama tuh exchange pas SMA? Aku 1 academic year. Jadi Berarti setahun penuh, 1 tahun akademik gitu. Gitu, seru banget sih. Aku akan recommended itu sih ke siapapun. Oke. Itu di Amerika. Terus mungkin sebelum masuk ke Jepangan ini ya, karena kita banyak banget nih ngomongin Jepang. Iya. Makanya aku pengen sedikit cerita, maksudnya dapat sedikit cerita dari kakak kayak the difference between Indonesia sama Amerika waktu pas kakak exchange di SMA itu. Wah, jauh banget sih, banyak banget ya. Aku culture shock banget sih pertama kali SMA di US ya. Sama dan tidak sama dengan film yang kita sering tonton gitu. Coba Kayak High School in Jakarta Niki gitu ya. Coba kamu ada asumsi apa tentang SMA di Amerika? Nanti aku bisa benar atau salah gitu. Punya locker. Oh iya benar, aku punya locker. Bully. Wah, Wah, gitu. bully. Aku untungnya nggak pernah lihat sih, tapi mungkin ada ya. Aku yakin ada sih, tapi mungkin aku nggak pernah lihat. Biasalah kalau misalkan bulinya lebih ke arah kalau cewek paling ngomongin di belakang gitu ya. Oh, biasa Tapi sih. Emang di Indonesia tapi banyak. pernah tapi pernah ada satu kejadian yang mana aku nggak terlibat sih, tapi aku diceritain kan karena temenku ini bisa dibilang lumayan popular girls-nya Di SMA di itu. US itu ya. Jadi tuh mereka sempet ada yang ngadain pool party gitu. Terus ini semua dateng kan. Terus pokoknya ada 2 orang dari 2 geng yang berbeda sama-sama cewek nih. Oke. Pokoknya main didatengin terus bot gitu. Langsung temanku tuh giginya sampai copot. Maaf kok aku ketawa? Soalnya kayak ini tuh serem, kenapa aku ketawa? Ya serem. Emang itu reaksi kalian itu benar. Aku nggak Oke. tahu kenapa aku ketawa. Karena waktu itu ya dia ketawa. Jadi aku kayak oh ya lucu juga ya. Dan datang sudah gitu. Iya. Kenapa itu kak? Aku nggak tahu sih kayak nggak tahu dia ceritain dramanya dari awal. Cuma kan itu dari sebelum aku ada di US, jadi aku kayak kurang ngikutin gitu sih. Tapi ya namanya juga geng, ada aja kan. Tapi yang kepikiran lagi soal High School in US, High School in itu Jakarta. prom. Prom, iya benar. Aku juga sempat ngerasain prom. Gimana tuh di sana? Promnya mereka super niat banget gitu kan kak? Super niat banget. Kayak aku juga ini sih, kayak kita tuh aku kan tinggal sama host fam ya. Dan kebetulan di host family aku itu aku juga ada host sister, maksudnya kayak anak mereka juga yang juga ke SMA yang sama. Jadi tuh kayak lumayan lucu gitu sih, kita kayak ke dresses shop gitu, kayak bridal shop. Tapi kalau di US tuh bridal shop itu juga ngejual dress prom kan gitu. Jadi kita kayak pergi ke sana bareng, coba-cobaan gitu. Lucu banget. Hah? Aku di Idaho. Ada yang tahu? Idaho itu di Oju yang tahu gimana Ju? Utara tengah-tengah. Iya, bener-bener ada di atas. Gitu. Yo,
Mau disorot sama orangnya. Temanggung deket nggak Han? Semarang atas ya. Emang Semarang atas aja. Siapa tahu deket, bisa Siapa naik tahu. kereta Who kan. knows, Tapi ya kita itu kan happy-happynya. Gue pengen ngomongin soal yang sedikit dark gitu. Soalnya kalau Gue ada pertanyaan sih sebenarnya. ntar dulu dong. Oh iya kan dia udah nanya. Iya, abis tentang ini, prom. abis ini. Oh, Sweet iya dah. udah. Berantem ya. Abis gue pengen nanya soal Jangan kenal. school shooting. Gimana? Aku sih sebenarnya di tahun itu sempet ada school shooting ya kalau nggak salah. Waktu itu kayaknya yang di Texas deh, yang di apa Florida ya. Aku lupa. Oke. Tahun itu, tahun 2019. Jadi emang itu big issue gitu sih di US. Cuma untungnya kayak aku kan ke sekolah yang itu small town ya. Oke. Maksudnya kayak itu sekolah yang isinya tuh anak-anak yang emang tinggal di situ gitu. Jadi perasaan community-nya lumayan Kuat. masih kuat lah Ah. gitu. Jadi kayak anak muridnya juga nggak terlalu banyak sih dibandingin mungkin kayak other high schools in the US gitu yang in big city atau apa gitu sih. Tapi sesering itukah ada school shooting? Soalnya sorry gue potong, temen gue itu ada temen gue yang kemarin baru ke US dan dia baru pulang juga dari US. Dia cerita, lu tuh kalau ke US kamera HP lu tuh langsung connect gitu ke kayak sistem dari pemerintahannya gitu buat berita-berita kalau misalnya ada school shooting di mana, ada pencurian, ada apa. Iya gitu. bener-bener, ada kayak disaster manajemennya gitu kali ya, bener sih. Dan di sekolah gue juga ada apa ya, ada kayak shooting drill gitu loh, kebayang gak sih? Kayak Shooting serem drill? banget. Drill itu kayak Wow. apa yang harus dilakukan ketika Ada school shooting? ada school shooting. Wow. Dan Kayaknya jujur, itu emang perlu sih. dan itu lumayan serem sih, kayak maksudnya aku nggak kebayang banget ya, kan Iya. kita di Indonesia kayaknya tantangannya paling kayak bukan paling ya, Iya. kebanyakan natural disaster kan, kayak earthquake, maksudnya gempa atau kayak tsunami Iya. gitu kan kalau kamu tinggal dekat pantai, maksudnya lebih ke arah natural disaster. Kalau di sana tuh juga government made disaster yang kayak model Ini shooting, gun violence sih. gun violence itu emang adalah sebuah isu sih. Cuma bagus atau enggaknya adalah waktu itu aku tinggal di kota yang atau state, ya negara bagian yang itu lumayan merah, jadi Oke. Republican. Jadi kebanyakan dari keluarga komunitas atau anak-anak yang tinggal di sana itu lumayan pro gun rights gitu kan. Tapi ada juga sih beberapa yang anti gun violence atau lebih ke arah kita harus restrict peraturan mengenai guns gitu. Kayak jadi politikannya panas banget karena waktu itu juga Donald Trump baru kepilih. Oh, Itu iya, benar-benar timeline-nya pas ya? ya aku tuh berangkat 2018 kan. Jadi emang ya si Donald Trump ini baru kepilih gitu. Jadi emang masih lumayan panas banget sih di sana. Gitu. Untungnya kota aku itu orang tuh bilangnya kayak ini ya, liberal bubble gitu. Jadi kayak ini semua merah, terus ada dot biru. Nah, itu kota aku gitu. Jadi tapi Panas jadi kah di situ ya? panas banget sih. Jadi lumayan diverse. Apa lu ngeliat gue gitu? lumayan panas. Hot. Lu ada pertanyaan apa tadi? Ini sih aku pengen nanya tentang drugs gitu kalau misalkan buat anak-anak SMA di sana. Karena aku dapat cerita juga dari teman aku yang kuliah di US, katanya itu tuh hal yang sangat apa ya? Biasa banget, bahkan kayak ngerokok bagi mereka tuh ya helah ngerokok doang. Lo kan belum drugs gitu. Drugsnya apa dulu nih? Mungkin Iya bisa sih, aku juga- diklasifikasi. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu. Ya mungkin dari kakak gimana di sana tuh? Waduh, aku ya agak berhati-hati ya ini. Nanti ada tutut gitu. Ada lumba-lumba. Gitu kayak SpongeBob. Nggak bisa. Sebenarnya tergantung drugs apa dulu ya. Mungkin kalau misalkan kayak weed atau marijuana itu kan emang Legal tahun in some states ya kan? 2018 itu udah mulai legal di beberapa states gitu. Untuk states aku sendiri itu emang ilegal, tapi kita tuh deket banget sama satu state yang dimana itu legal. Jadi kayak gimana ya, maksudnya ngerti kan? Misalkan ini kamu di sini ilegal, tapi tetangga kamu itu legal. Jadi kayak sebenarnya mungkin ada ada sirkulasi weed atau marijuana gitu kali ya. Kita lanjut Han. Iya, oke. Dari Amerika kita terbang Lanjut ke Jepang. Terbang lagi. Gimana kak? Boleh bercerita Oh, soal pengalaman di sana? Waduh. Gimana kesananya dulu deh? Oh, awalnya Ambil gitu apa? ya, awalnya. Jadi waktu itu awalnya aku kelas 3 SMA dan aku emang ada pikiran untuk aku pengen study abroad lagi nih gitu. Jadi cuma kan aku emang nyari beasiswa ya. Jadi aku emang targetin uni yang emang ada beasiswanya gitu. Jadi aku daftar ke beberapa uni, kayak aku daftar 1 uni di UK, terus 2 uni di Jepang gitu kan.
ya udah gitu. Terus ternyata aku dapat beasiswa 100% di Tokyo International University ini. Jadi aku ke sana gitu. Itu tuh berarti lu mencari beasiswanya itu dari state-nya, dari negaranya apa dari univnya? Sebenarnya gue carinya itu dari negaranya sih sebenarnya. Jadi kayak waktu itu emang udah ada pikiran kayak, wah mungkin ini kesempatan yang baik untuk mulai pergi ke Jepang gitu kali ya. Jadi mulai risetnya dari situ. Ya kalau apa namanya, Australia kan ada Australian Awards. Iya. Kalau di Inggris ada waktu itu chevening ya, ada chevening gitu sih. Kalau di Jepang apa namanya? Di Jepang itu namanya Max. Monbu Gakusho. Oh. Monbu Gakusho itu kayak ini ya kementerian apa sih, kayak pendidikan dan kebudayaan. Ya Kemendikbudnya Jepang gitu. Max atau kayak Ministry of Education. Apa tuh? And Culture Teknologi gitu. Max adalah beberapa, aku lupa persisnya apa gitu. Oh gitu. Gitu sih. Terus kenapa lu ambil International Affairs? Sebenarnya mau pengen belajar HI gitu. Jadi dulu waktu di UAS itu awalnya tuh gue sebenarnya pengen belajar psikologi dari sepanjang SMA. Cuma waktu ke US tuh gue kayak merasa kayaknya International Affairs tuh seru banget deh. Karena waktu di US itu kan pilihan pelajarannya itu banyak banget ya. Jadi waktu SMA tuh pilihan pelajarannya udah rada menjurus, kayak misalkan ada international relations, terus ada psychology, terus ada kayak environmental science. Jadi udah kayak kuliah gitu loh pelajarannya, bahkan ada aerospace engineering gitu sih. Dan mereka tuh ada path-nya gitu loh. Kayak misalkan kamu mau ngambil aerospace engineering, berarti kamu mesti lulus kalkulus 1 kan atau kalkulus 2 sebelum bisa. Iya, jadi kayak kuliah gitu loh. Itu SMA-nya tadi begitu. SMA-nya udah kayak gitu. Jadi udah sangat ada jurusannya gitu, ada path-nya masing-masing. Dan waktu aku kesana itu aku coba ambil International Affairs kan. Aku mikirnya kayak kayaknya menarik gitu. Dan sepanjang aku belajar tuh makin kayak wah ini emang sesuatu yang I wanted to learn more gitu at the time. Jadi akhirnya waktu balik ke Indo aku memutuskan kayaknya aku HI aja deh gitu. Okay. Nggak, gue ada pertanyaan kayak gini. Gue tau mungkin lu bisa meng-compare apa enggak, tapi kalau mungkin lu kebayang lah situasi kelas kuliah di Indonesia ya. Nah itu yang berbeda apa kayak, wah kalau di sana tuh banyak banget reading atau kayak gimana gitu? Reading banyak banget sih pastinya. Sama kalau misalkan waktu aku kuliah, aku nggak tahu ya, mungkin bisa di-compare sih sama kalian juga. Di kelas aku tuh lumayan liberal gitu kelasnya, dalam artian kita tuh bisa ngedebat dosen gitu loh, dan beneran kayak interaktif banget. Gimana nih? Lempar sepatu. Iya, maksudnya masih searah gitu ya mungkin. Kalau di sana tuh bener-bener yang dua arah banget, sedua arah itu gitu, dan aku nyaman sih dengan kayak gitu. Jadi kita berkembang gitu ya, dan bisa punya ide-ide kita sendiri gitu kali ya, atau dan siswanya juga ini ya, semangat buat berdebat dan berargumen di kelas. Sebenarnya pastinya tiap kelas beda-beda ya. Kelasnya ada juga kan yang cuma kayak ya udah yang penting aku lulus gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cuma kalau aku sih waktu itu for some reason nggak tahu kenapa ketemunya tuh anak-anak yang juga kritis gitu loh. Bahkan dia tuh bener-bener bisa yang kayaknya pendapat profesor ini agak kurang inklusif deh gitu. Itu bisa kayak gitu dosen. Mungkin specifically di univ kita gitu. Lu mau ngomong apa sama dosen kita di TP kan? Oh, nggak ada. Terima Nanti kasih. gue kirim gitu. nih langsung nih linknya nih. Gue potong gitu. Love you bapak gitu. Love you bapak dan Karena ibu. Enggak sih. Apa nih? Nggak berani. Ngomong kayak karena apa ya, pengetahuan gue atas keilmuan di prodi gue juga nggak setinggi ini untuk debate. Sebenarnya kan untuk kita debate kan kita harus ngerasa kalau kita tahu itu juga kan. Masa kan gue nggak ngerasa gue tahu. Ya udahlah, Lu udah bisa ngejebak gue gitu. Ini. Lu ada yang bertanya nggak soal kuliah di Jepang? Sebelum gue masuk ke set. Anu dulu deh masuk kuliah. Ya udah gini. Selain berkuliah, lu di sana kegiatan apa aja? Soalnya gue lihat CV-nya dia tuh panjang banget kan. Waduh, langsung ditampilin. Sampai 2 lembar. Enggak, bercanda. Enggak sih sebenarnya kayak jadi gini ya, agak sedikit curhat. Sebenarnya juga keluarga aku
keluarga gue itu mendukung gue untuk kuliah di luar negeri, juga karena dari SMA itu gue ini udah sering cari gara-gara gitu kalau menurut ibu gue. Dalam artian gue udah sering demo dari gue masih SMA. Oh, jadi kritis banget ya. Terus Sering demo gitu kayak depan KPK. Berarti tabrakan banget sama si Hania, karena Hania itu menganggap kalau dia bukan orang-orang yang seperti itu. Oh gitu. kita agak Menurut gue gini, semua itu ada tempatnya. Iya. gimana tuh? Jadi, ini ya pokoknya waktu SMA itu gue udah sering demo. Dan waktu itu juga pernah demo di KPK. Terus kayak rusuh gitu, ibu gue yang kayak kayaknya kamu kuliah di luar negeri aja deh. Malah dibuang ya? Kalau di sini Supaya terlalu kamu banyak. tidak menjadi aktivis kampus. Karena ibu gue itu udah ngebaca, dia nggak bisa ngelarang gue gitu. Dia udah tahu. Wow. Waktu SMA aja gue udah nggak bisa dilarang. Lu demo nggak kan? Gue demo waktu 2019. Lu makan cilok kan waktu itu kan? Gue beli teh jus es batu sih. Gula batu. Gula batu. Terawih banget. Iya Parah. bener. Iya sih, ya gitulah. Jadi tapi waktu gue di Jepang itu kan gue masih pengen terlibat ya dengan isu-isu di Jepang. ya masa isu-isu global lah ya gitu, atau isu-isu tanah air. Jadi ya itu gue terlibat di PPIJ, di Persatuan Pemuda Indonesia. Ya, Jepang, PPI Jepang. Nah itu buat Apa Jawa? pelajar, Persatuan Pemuda, pelajar. Maaf guys. Jawa-jawa aja guys. Bukannya ada BMS? BMS BMSI. seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Tapi mungkin bisa ya buat BEM Jawa. BMSJ seluruh BEM Jawa. Depok aja ada. Depok aja ada serius. Persatuan BEM Depok. Iya ada. Wah, luar biasa. Gimana ya? Terus? Oh iya. Di Jepang. Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, Indonesian Student Association ya kan. Di situ sih gue mulai terlibat gitu. Sebenarnya PPIJ ini ya, PPIJ negara ini juga banyak lah kontribusinya atau aktifnya gitu untuk isu-isu di tanah air. Contohnya waktu itu kan mulai COVID ya. Dan waktu itu angkatan gue itu banyak banget yang S2 dan S3-nya itu kedokteran. Jadi dia S1 udah lulus kedokteran nih di Indonesia S1 dan udah praktek segala macem. Terus dia S2-nya spesialisasinya itu di Jepang gitu. Jadi udah macam-macam ya, maksudnya beragam banget kualifikasinya. Dan kita tuh sempat ngobrol bareng, terus kayak nulis kira-kira aksi apa ya yang bisa diambil Indonesia gitu. Terus kayak hasilnya itu Ini di PPIJ tadi ya? Iya, di PPI kayak diserahkan atau dikomunikasikan ke dubes setempat gitu sih. Kayak gitu sih. Jadi tentunya sangat PPIJ itu terbilang cukup aktif ya. Sampai sekarang pun PPIJ yang terutama yang dokter ya. Aku kayaknya ada banyak dokter di Jepang. Jadi mereka juga punya apa ya, semacam mereka menjadi stakeholders gitu, menjadi pemangku kepentingan kayak gitu kali ya, in some ways gitu. Jadi mereka juga bisa rekomendasi atau membukalah jalur rekomendasi komunikasi langsung ke ini pemangku kepentingan di Indonesia. Enggak, gitu jadi lu kan di PPIJ. Kenapa lu fokus banget untuk mengangkat isu-isu itu? Apakah emang divisi lu kayak gitu? Apa emang tujuan organisasinya kayak gitu? Sebenarnya tujuan organisasinya kayak gitu sih. Jadi kayak either apakah lu pertama kali masuk, mungkin aku divisi desain aja gitu. Tapi bukan tidak merendahkan orang-orang yang bekerja di DKV karena itu penting kan, communicating itu penting. Maksudnya mungkin aku juga awalnya masuk itu kan kesekretariatan ya, maksudnya kayak nggak ada hubungannya dengan engaging tanah air gitu. Tanah air, engaging Indonesia. Tanah air kayak orang di ini ya, sih di pengasingan gitu sih, tanah air gitu. Engaging Indonesia, cuma ya kita merespon dong apa yang terjadi di tanah air itu, kita merespon gitu. Dan responnya itu jadi bisa kayak ya udah kalau ada yang mau ikut langsung bikin satgas gitu aja, task force COVID-19 gitu sih. Tapi lo merasa ini nggak jadi lebih pengetahuan lo tuh luas gitu? Gara-gara lo banyak mengkaji isu-isu gitu. Bener sih, luas banget. Dan juga mungkin ini terima kasih mama gitu sudah mengirimku ke Jepang. Karena Arigato. Okasan gitu. Apa tuh okasan tuh? Ibu. Oh, ibu. Okasan gitu. Karena akhirnya kayak pendekatan. Lu jangan gitu dong, lu harus happy. Iya, happy banget para gue episode kali ini. Dia cringe. Gue sangat seneng Dia cringe banget sama gitu. Lanjut.
nanti muka lu gue tempel emoji Han. Emoji senyum gitu. Terus Enggak, jadinya kayak kalau waktu SMA tuh reaksi ya, maksudnya lebih terinspirasi oleh aku ingin bereaksi. Kalau misalkan di Jepang tuh karena kita jauh dari negara kita, jadi mau nggak mau lebih ke arah kajian dan riset gitu, karena kita nggak ada di Indonesia kan, gitu. Termasuk juga selesai dari PPIJ, itu juga akhirnya gue masih pengen terlibat nih sama anak mudanya, kayak gitu ya. Akhirnya gue masuklah kayak UN Major Group, jadi kayak kelompok pemuda yang kita juga nulis rekomendasi gitu ke United Nations. Waktu itu temanya migrasi gitu. Sekarang juga masih sih migrasi. Kenapa migrasi? Ya karena aku adalah migran gitu di Jepang, ya nggak sih? jadi memang mengkaji kaum kayak lu gitu. Basically kaum ya kelompok migran lah gitu. Jadi kayak itu sih. Sebenarnya kayak aku tuh pengen terus aktif gitu. Intinya gitu. Coba gue pengen tarik lagi sedikit ke demo sih, Han. Coba lu bisa kan tadi kan jangan bilang ya kalau gue tuh orangnya nggak demo banget. Anti demo. Sebenarnya gue nggak anti demo, tapi kalau buat gue pribadi, gue kayak nggak tahu, nggak bisa aja gitu. Nah, lu bisa nggak bikin gue mau demo? Apa tuh tujuan? Nggak, siapa tahu gue tercerahkan otak gue, serius. Oh gitu. Kenapa? Coba kita analisa dulu. Kenapa lu nggak mau demo? Pakai backsound Naruto aja. Kenapa lu merasa antipati? Gimana perasaan lu terhadap demo gitu deh? Karena kalau gue tuh gimana ya? Gue ketika ada orang yang mengangkat suatu isu nih, misal, wah, tutnya kayak gini gitu, atau tut kebanyakan ini gitu. Itu orang. Gitu, misal ada di ujung jurang ini bahasanya. Ya pokoknya misal ada demo kayak gitu, gue tuh nggak tahu ya, mungkin gue ngelihatnya ini masalah tuh kayak udah wah rumit banget, terus kayak mungkin kalau ibarat gue tuh udah hitam banget gitu loh, jadi lo mau nyalahin siapa itu tuh nggak fully salah juga, jadi tuh ribet, pusing, gue tuh mikirnya kayak gitu. Tapi ya ini kan pendapat gue ya, gue nggak melarang orang buat demo kan gitu. Iya Jadi sih, gimana kalau pendapat lu gimana? Kalau menurut gue semua itu ada tempatnya ya gitu. Diplomatis sekali, semua ada tempatnya. Menurut gue nggak salah juga sih berpikir seperti itu. Sebenarnya juga ada riset yang menunjukkan bahwa anak muda di Indonesia itu sekarang ke engage-nya, maksudnya politically engagement-nya atau political engagement-nya, maksudnya apa ya, keterlibatan mereka di bidang politik itu semakin menurun. Jadi menurut gue apa yang lu rasakan ini tidaklah sendiri. Menurut gue banyak juga pemuda-pemuda Indonesia yang merasa kayak aduh buat apa sih gitu, kayak udah terlalu rumit deh. Gitu sih menurut gue. Jadi memang semua itu ada tempatnya ya menurut gue gitu. Dan sebenarnya demo itu kan bisa dibilang kayak kita nggak tahu lagi nih mau ngomong ke siapa gitu kan. Lebih ke arah situ nggak sih, kayak kita mau ngomong ke siapa, kita tuh nggak tahu nih mau apakah ada sarana gitu untuk pemuda untuk bicara langsung, mungkin nggak ada gitu. Jadinya mereka ya udah mau nggak mau demo gitu, mungkin gitu sih. Kalau menurut gue sih ya demo itu salah satu avenue kan, itu kan hak lu sebagai orang Indonesia. Ya lu mau demo aja. Tapi sebenarnya pertanyaan Gitu. lo yang nyuruh Kak Bintang untuk membuat lo demo tuh agaknya aneh sih. Setiap demo kan punya purpose yang beda-beda ya. Lo nggak demoin apa nih? Misalkan lo tentang RUU KPK kah waktu 2019 atau lo tentang Omnibus Law kah tahun 2020 kalau nggak salah. Iya, bener-bener. Ya apa? Lo kalau misalkan untuk mendemokan hal itu lo tuh harus Tahu isunya tahu gitu. isunya dan kenapa lo harus memperjuangkan itu gitu. Bener-bener itu sih menurut gue. Lebih ke situ ya. Tapi menurut gue banyak cara kok untuk influence policy making gitu. Maksudnya pembuatan kebijakan. Salah satunya demo. Tapi ada juga kan beberapa think tank kayak sekarang kayak FPCI, apa sih yang Foreign Policy Community Indonesia itu kan mereka juga tulis riset dan serahkan ke pemerintah gitu kan. Jadi ya itu salah satu avenue. Atau bisa bikin podcast. Mantap. Bisa ini ya, giring opini. Giring opini. Oke. Lo ada pesan lain nggak? Mungkin tadi kalau misalkan apa ya, tadi pertanyaan lo tentang kebiasaan belajar kali, kayak aku pengen nanya tadi, apalagi sih Kak maksudnya yang membuat Kakak itu notice kayak ini sama Indonesia tuh beda deh. Apakah ya? anak Indonesia tuh kayak ini, gue pas di Indonesia tuh pada malas-malas banget anaknya gitu. Pas di Indonesia malas-malas banget, apalagi ketemu Hanio kerjanya main mulu, telat tuh. Enggak. Pokoknya kalau di Jepang itu ini ya, aku tuh culture shock-nya tepat waktu banget. Jadi kalau misalkan bilang jam banget ya, kayak ini syutingnya agak ngaret ya. ngomongin ini, kalian tersinggung. Enggak, jangan tersinggung. Aku cinta SSB. Wah, mantap. Terus.
Nggak, maksudnya kayak ya sih tepat waktu banget. Kayak misalkan mulai jam 9 ya, itu pasti 9.00 gitu. Oke. Nggak mungkin 8.55, 8.59, enggak, tapi beneran 9.00 gitu sih. Gue pengen bahas soal minat. Jadi waktu itu gue pernah nonton video Panji Pragiwaksono. Dia bilang sebenarnya yang masalah tuh bukan literasi minat baca orang Indonesia yang rendah, tapi minatnya dulu gitu. Karena kalau udah minat sama suatu hal, mau lu baca dari majalah, dari video YouTube, dari blog, lu pasti nyari info gitu. Nah, jadi ya ini bukan pendapat ilmiah ya dari Panji gitu. Cuman tapi masuk akal menurut gua, kayak kalau misal lu tuh nggak tahu minat lu apa, lu ikutin angin aja kemana, ya lu jadinya kayak gini, kayak nggak jejak dengan tujuan gitu, nggak terlalu passion. Cringe banget kali ya, tapi nggak gimana sih kerasa kan? Cringe lu kok. Christian yang tiba-tiba ngomong wakata. Jadi kayak hidup Yang mau topi Luffy ya. mungkin terlalu general gitu loh Kak. Kayak hidupnya tuh terlalu general, kurang merujuk, kurang tahu minatnya apa. Kurang tahu minatnya sih dari kecil. Kalau di Jepang kayak gimana? Kalau di Jepang Kan gue juga kalau gue baca dari internet tuh kayak dia tuh dari kecil tuh Referensi lu bukan One Piece kan? kagak. enggak. Ya 50% lah. gue tuh di internet itu mereka tuh kayak kalau masih dia SD gitu diajarin banget soal kayak respect, soal budayanya. Oh iya, gitu-gitu. bener-bener mengenai ini ya, respect dan segala macam ya. Dan Sebenarnya budaya. dulu tuh gue sempet part time job. Ini ya, maksudnya pekerjaan sampingan, baito yang nyebutnya baito. Nah, sepanjang baito ini gue sempet baito di daycare atau TK gitu, sempet daycare, sempet TK juga. Dan emang bener sih kayak hal-hal model tepat waktu, terus kayak respect, minta maaf, bilang terima kasih tuh sesuatu yang beneran diajarin banget. Gimana gitu. itu implementasi ngajarinnya sehingga beda gitu kayak di kita? Kalau misalkan ini contohnya aja ya, kayak mereka tuh meskipun mereka daycare di Jepang itu mulai dari usia 7 bulan juga udah ada yang masuk daycare. Jadi masih kecil pun udah masuk daycare gitu ya. Terus? Iya bener banget. Itu tuh misalkan jam 9 tuh ada kelas. Itu tuh mereka mau gimana pun udah harus ikut kelas itu, mau mereka pokoknya dibiasain banget tepat waktunya itu nggak pernah miss gitu loh. Terus juga kayak kalau misalkan ada yang salah, misalkan namanya anak kecil mukul, itu tuh langsung kayak minta maaf gitu loh. Kayak not relate banget sih anak-anak Indonesia. Kalau anak Indonesia kan dari orang tuanya namanya juga anak kecil. Iya. Biarin aja. Tapi itu menurut Masih gue emang kecil sebuah gitu. kebiasaan yang buruk sih. Dan itu ngebentuk sikap-sikap yang jadi gedenya dia malah Apa aneh. kayak gua? Kira kesana. Oh gitu. Malah mungkin sikap sopan santun yang kurang gitu di beberapa orang-orang Indonesia. Kamu katanya kita netizen tergak sopan ya? Ya nggak sih? Tergak sopan banget tuh, riset gitu kan? Tapi juga terkuat sih netizen Indonesia. Kuat dalam hal ngebully orang sih, apalagi di komen Instagram. Iya, lo lihat parah yang batik kan kemarin. Oh iya, parah banget. Kocak banget sih sebenarnya. Itu netizen kan langsung dar SJW tuh. Biasa kamu langsung banget. keluar. Cocoran kan namanya. Iya, kalian tahu nggak main Twitter nggak? Oh, iya. G20. G20. konteksnya. Oke. Terus gimana? Apalagi yang berbeda dari budaya orang-orang di Jepang sama di Indonesia? Aduh, sebenarnya gue tuh nggak bisa ya beneran ngasih tahu betapa tepat waktunya orang Jepang. Kayak misalkan toko buka jam 9 nih. Orang tuh udah pada ngantri kan, 8.55, orang udah pada ngantri. Misalkan ini toko yang emang, misalkan rilis sepatu atau apa gitu lah ya. Terus ada nih employee-nya dalam toko itu, gitu. Dan mereka udah, yang mau beli customer-nya udah line up gitu kan di luar, udah ngantri lah ya. Terus ada nih employee-nya jam 8.55, itu dia nggak bakal buka. Sampai jam 8.59 baru dibuka itu pintu, jadi pas 9 baru pada masuk. Kayak orang ngomong kayak Jepang itu tepat waktu, tapi beneran sedetil itu, strict banget gitu. Dan contoh lagi naik kereta. Jadi kan naik kereta itu misalkan jadwal jam 10 ya, 10.00 gitu. Nah mungkin lo mikir jam 10.00 itu kereta baru sampai. Enggak gitu, jadi 9.59 kereta berhenti. 9.59 kebuka kan. Terus jadi 1 menit itu orang keluar, 30 detik orang keluar, 30 detik orang masuk, jam 10-nya jalan. Jadi kayak bener-bener sampai terdetik-detiknya itu pas banget Gue gitu. juga sempet denger katanya kalau di kereta-kereta di Jepang tuh kalau bisa telat tuh bisa laporin masinisnya kan? Iya, bisa dapat kayak kartu gitu loh. Terus kayak nanti dikasih ke, misalkan lu ke kampus, itu lu bisa kasih ke dosen lu. Di reimburse.
gitu. Kayak ya udah nggak konsepnya apa-apa mau gitu. gitu. Iya kalau misalkan kantor Dia ngeselin banget ketawa di sini. gitu sih, kayak mereka tuh setepat waktu itu. Bahkan kalau misalkan ada delay kereta, kan pernah kampus gue itu kan line keretanya ini ya Tobu Tojo Line, kayak misalkan line kereta Tangerang gitu, ini Tobu Tojo Line kan. Nah jadi Sekarang nggak maaf banget, sekarang tuh semua kata Jepang di gue tuh terdengar aneh banget. Sih. Gara-gara lo, gue tuh jadi ketawa mulu dengan kata-kata Jepang. Tapi karena dia wibu. Iya banget lagi. Terus Pokoknya, nah terus tuh kayak pernah kereta Tobu Tojo Line itu emang telat 15 menit apa. Jadi tuh kayak aku udah dapet email gitu kayak oh line kereta ini telat 15 menit. Jadi semua kelas mundur 15 menit gitu. Jadi kayak dipasin banget gitu lah. Kelas di kuliahan. Wah. Karena kan orang kebanyakan tinggal di semua naik kereta. Semua naik kereta gitu. Kebanyakan orang naik kereta. Ya, aku sih kan emang kosnya dekat kampus. Jadi kalau aku naik sepeda kan atau jalan kaki gitu. Jadi nggak ngaruh. Cuma kan banyak yang emang naik kereta kan dan tinggal di sepanjang line itu gitu. Nah, itu semuanya dimundurin 15 menit gitu sih. Kayak mereka bener-bener. Tapi mereka emang terintegrated berarti ya dari segi transportasinya, pendidikannya. Kayak itu tuh bisa nyambung, kayak ini kereta telat 15 menit, jadi kelasnya bakal mundur. telat 15 menit juga. Bener banget sih. Bener. Bisa nggak ya kita kayak gitu? Mereka sangat integrated 2045 Indonesia Emas. Apa sih? Serius aja, beneran gue nggak bohong. Beneran gue nggak bohong. Indonesia Emas 2045. Iya, oke. 100 tahun merdeka. 100 tahun merdeka. Oke, siap. Lu bisa nggak ngitung? Indonesia Mas. Ini Bener kan? Mas. Nah, Salah ini Mas. Kak, gue pengen nanya gini. Oke, orang Jepang tepat waktu. Tapi ada nggak kayak mungkin filosofi atau apa di belakang itu sehingga mereka sangat menghargai waktu? Apakah itu menunjukkan respect terhadap orang lain yang terlibat kah atau gimana? Menurut gue sih kalau misalkan Kenapa lu sih? Lu ada masalah apa sih sama gue? Kenapa? Lucu banget kan? Kayak lo tuh kayak berusaha nggak apa-apa. Apa udah ceritain aja. Sama wibawa gitu. Berusaha kayak ih Jepang banget gitu loh. Kayak apa sih? Yaudah kita bahas Jawa aja. Yang Jawa-Jawa aja. Yang Jawa-Jawa aja. Ya lanjut. mungkin ada sih respect kayak menghargai waktu orang lain kan. Tapi juga menurut aku ya emang udah seefisien itu aja gitu loh, kayak mereka udah evolve sedemikian rupa sampai bisa seefisien itu gitu sih. Kayak makanya kalau orang bilang ketemu jam 9 itu nggak jam 9 tapi 8.45 kamu udah di sana. Tapi kalau di Jepang tuh zaman-zaman samurai kayak penjajahan itu munafik tau kalau Jepang kayak. Kenapa tuh? Ya misalnya ada kalau orang Cina kan perangnya harus pagi. Iya. Tapi kalau Jepang dia diam-diam gitu, malamnya ngebunuh gitu. Gimana tuh? Ya mungkin ya, aku juga nggak tahu sih sejarah samurai belum banget ya. Orang munafik gitu. Iya sih, tapi kan dia udah, iya emang ya mungkin bener ya, cuma kan civilization mereka udah, apa ya bahasanya, Udah kayak jauh berkembang. lebih lama. Maksudnya 1945 kita baru merdeka, sementara mereka 19, kayak dari perang dunia pertama udah, perang dunia kedua bahkan pemain penting kan di perang dunia kedua gitu. Jadi kayak emang ada gap waktu, aku sih ngeliatnya gap waktu aja ya, bukan gap karakter atau apa, kayak ya emang waktu aja gitu. Iya. Gitu sih, benar. Terus mungkin nggak, gue tuh pernah denger ya, gue pernah video di TikTok gitu, dia orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Katanya salah satu kekurangan di Jepang itu adalah lo tuh susah banget untuk janjian sama orang Jepang. Karena lo kayak misalkan janjian nih hari ini, orang ini tuh kayak cuman baru bisanya ketemunya tuh 6 bulan kemudian gitu. Iya, loh, kayak sibuk banget. Iya benar. Kenapa gitu? Orang Jepang sibuk banget sih. Kenapa begitu? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu ya kenapa mereka sesibuk itu. Selalu sibuk kayak orang Jepang lagi. Mereka tuh workaholic semua apa gimana? Mungkin nggak workaholic ya, tapi sistem employment atau sistem pekerjaan di Jepang memang sedemikian rupanya gitu kali ya, sampai plan itu udah dibuat sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan gitu loh. Gitu. Dan juga kalau di Jepang itu tergantung perusahaannya, tapi kebanyakan dari perusahaan Jepang itu ini sih kayak punya sistem lembur ya. Lembur tapi udah integrated gitu loh. Jadi kamu tuh tanda tangan bukan 40 jam seminggu, bukan gitu, tapi 40 jam seminggu plus overtime. Jadi udah ditentuin overtime-nya itu misalkan 20 jam gitu. Nah, itu udah dibayar juga sih gitu. Jadi mungkin ada bagusnya adalah mereka transparan, tapi nggak bagusnya ya kamu berarti emang menghabiskan lebih banyak waktu bekerja gitu in some ways gitu sih. Tapi tergantung perusahaannya.
kita mau bahas beasiswa lagi, tapi sebelum itu gue ada pertanyaan yang penasaran banget. Kenapa gue pengen kuliah di luar negeri? Karena gue pengen ngerasa, lu kenapa ketawa sih Jar? Gak apa-apa, gue ngeliat Jihan. Kenapa gue pengen keluar di luar negeri? Karena gue tuh pengen ngerasain rasanya nangis nyanyi Indonesia Raya pas 17 Agustus di luar negeri. Serius, gue nggak bohong, itu beneran. Sedih banget. Lu ngerasa gitu nggak? Enggak, aku kan zaman COVID. Maaf ya guys. Tapi lu pas Independence Day di sana nggak? Aku waktu COVID. Kena COVID waktu itu. Jadi aku tuh baru mulai kuliah 5 September. Jadi 17 Agustusnya kelewatan kan. 10 November hari pahlawan. Gimana tuh? Nggak ada apa-apa kayaknya KBRI. Atau ada sesuatu di KBRI tapi aku nggak tahu. Maaf ya KBRI, mungkin kalian punya acara tapi aku nggak tahu. Tapi ada nggak teman-teman lu yang kayak gitu? Ada. Bahkan ada kan yang jadi volunteer. Apa tuh volunteer persiapan pemilu. Dari sekarang juga udah mulai kayak persiapan pemilu volunteer. Relawan gitu kali ya di KBRI dan segala macam. Tapi Kak, gitu. mungkin Kakak nggak ngerti ya betapa Hanyo ini tuh obses banget sama Indonesia. Dia tuh waktu pas di kantor ya, setiap jam 9 pagi nyetel lagu Indonesia Raya, Kak. Oh wow, segitunya gitu. Jadi dia emang mengejar Contoh hal yang pemuda. tiba-tiba dia mau nangis di luar negeri. Kenapa lo harus nangis di luar negeri gitu loh? Karena kan rasa jauh dari Ibu Pertiwi. Iya. gitu. Lu di Jepang nih, orang-orang pada watashi kan. Tapi lu dengerin Indonesia. Lu kayak langsung gitu. Tajem banget bos itu rasanya. Oh iya. Perjuangan. Oke. Apalagi itu di tanah penjajah gitu nggak sih? Oh aduh. Anime referensinya Enggak. Gua udah habis anime referensi gue. Iya. Ya gitu sih Kak. Gue pengen bahas beasiswa, lu masih ada pertanyaan enggak? Udah lanjut itu. Oke, gue pengen bahas ini sih. Mungkin di internet banyak ya. Cuman kalau versi lu tuh kayak gimana sih Kak buat kita ya tips and trick lah buat dapat beasiswa. Mungkin lu bisa merujuk fokus ke satu hal, bisa buat bikin letternya kah atau kayak gimana? Oke. Pokoknya semua beasiswa tuh pasti require satu hal ya. Satu hal ya, yaitu personal statement ya kan. Iya, bener. Mungkin bahkan ISMA pun kalau nggak salah ada personal statement requirement-nya juga kan. Nah, di personal statement itu sih menurut aku cukup vital ya perannya, karena itu kan di situ kamu ngasih tahu kayak aku yang terbaik dari Indonesia. Oh iya, benar. Pilihlah aku gitu kan. Di situ penting banget sih untuk kayak bukan maksudnya memberikan branding diri gitu kali lack of better word, branding diri sendiri gitu sih, dan nge-relate kayak gimana sih program ini bisa benefit kamu, dan kalau tuh beasiswa biasanya benefit negara tempat kamu lahir gitu. Kata lu itu mending brutally honest apa menjilat? Menjilat lah. Menurut gue gimana ya? Mungkin di tengah-tengah gitu kali ya. Mungkin ada boleh beberapa mungkin di polish sedikit. I think it's okay. Tapi aku akan encourage untuk ini sih, untuk jadi diri kamu sendiri gitu. Karena biasanya pasti mereka ini deh kayak pasti notice kalau misalkan ngikutin template itu pasti kelihatan gitu sih. Ya? Pasti kelihatan kalau kamu authentic dan kamu ada kayak aku emang bener-bener mau gitu. Itu pasti kamu tuh gitu. Enggak, aku tuh kayak pengen ngasih saran aja sih Kak. Maksudnya kalau orang-orang kayak Hania tuh jangan disuruh jadi diri sendiri. Ntar dia nulis di personal statementnya, aku pengen ke Jepang karena aku pengen bertemu Luffy gitu kan. Enggak dong. Udah, gua tuh udah nggak mancing ke sana. Enggak, tapi ini mungkin balas dendam gue aja ya. Kayak selama berbulan-bulan dibully, I have to bear you gitu. Oke, iya. Tuh, oke. Apa lagi ada pertanyaan enggak? Udah sih itu aja cukup sih. Udah, oke, mungkin gitu apa sih. ya, pertanyaan gue terakhir ini sih. Apa yang menurut lu bisa lu bawa dari sana ke Apa sini, ya, gitu? mungkin ini kali ya. Buat Indonesia Emas 2045. Wah, itu jauh banget ya dari 45. Aku mau 45 tahun. Tapi itu pembahasan yang beneran ada, serius. Kalau Itu kayak visi gitu kan? Iya, Iya kan Indonesia Emas 100 tahun merdeka. Oh gitu, Iya. oke. Apa ya, 45 tahun ya? Wow. Wah, enggak, itu nggak usah serius banget, nggak 45 tahun, tapi apa yang lu bisa bawa ke sini? Oh iya. Makanya kita harus meeting minimalnya. Apa? Komen asai. Udah jauh. Nah, Jihan bersama. Jihan cringe banget. Gimana? Apa ya, mungkin ini sih kayak aku juga nggak tahu persis ya sebenarnya kuliah di Indonesia tuh gimana. Aku juga masih catch up sama teman-temanku gitu. Bahkan mungkin ini pertama kali catch up gitu kali ya. Cuma kayak mungkin ini kali ya pentingnya riset gitu dan evidence based
decision making. Jadi kayak mengambil keputusan itu berdasarkan riset Kalau gitu. kita berdasarkan influencer sih emang. Di TikTok. Berdasarkan kepentingan pejabat yang bersangkutan. Stakeholder yang bersangkutan. Nusuk. Gitu. Nanti kita kasih timestamp nih. Biar ketahuan Biar gitu. kalau Tadi di-crop. potong-potong. Biar kalau di Kita bisa membela diri. Iya. ya, Gimana gitu gimana? kayak evidence based decision making gitu sih mungkin menurut aku ya. Gitu. Tapi maksudnya kalian juga kuliah banyak bikin paper dan baca segala macam gitu kan? Kayak Mungkin kalau di jurusan gue sih enggak ya, enggak tahu. Gue sih baca jurnal, Cuman gue sih emang ada baca. temen gue yang di HI juga, dia HI UGM emang kerjanya baca mulu, bikin paper mulu, baca mulu. iya bener, aku juga sih, aku juga baca dan bikin paper terus. Kayak itu makanan sehari-hari deh, kayak riset gitu. Kayaknya itu adalah IR things gitu ya menurut gue ya. Iya ya, tapi menurut aku harusnya sih, nggak tahu ya. Everyone thinks ya harusnya. Harusnya semuanya research based Oke. gitu atau evidence based lah gitu seenggaknya. Mungkin pertanyaan, bukan pertanyaan tadi sih. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Pesan-pesan lu buat siswa, buat mahasiswa Indonesia yang pengen gue mau go abroad nih gitu. Aduh, Gue pokoknya mau bersaing di kancah internasional bawa Asik. bendera merah putih. Enggak. Gue mau nangis di 17 Agustus. gas banget. Gimana? Gas banget itu kalimat terakhir, gas banget. Apa ya? Ya pokoknya itu sih mungkin kayak gali potensi diri. Aduh, itu kayak general banget ya. Tapi ya mungkin cari yang kamu suka gitu kali ya. Maksudnya nggak semua juga yang akhirnya study abroad itu, misalkan S2 atau S3 ya, nggak semua juga kayak kalau bukan salah pilih jurusan ya, mungkin itu kalimat yang buruk sih, tapi mungkin misalkan belum terlalu yakin nih, tapi ngambil S2-nya X, terus ternyata sadar, aduh kayaknya gue nggak suka sama X itu jadi dilema tersendiri gitu. Aku waktu di Jepang juga ketemu sih beberapa orang yang kayak S2 atau S3 dan beasiswa nih segala macam, tapi dia kayak aduh sadar ternyata bukan Passionnya dia. iya, atau maksudnya ya mungkin bukan passion juga sih, atau mungkin bukan sesuatu yang dia sukai gitu kali ya, mungkin gak se-passion juga sih, mungkin kayak I don't really like it Gue atau lupa apa. pertanyaan ini harusnya gue selipin. Gue denger podcast 30 Days of Lunch, shout out buat 30 Days of Lunch. Dia tuh ngebahas gini, jadi ada orang yang dia S2, S3, S1, S2, S3 di luar negeri, abis itu dia cerita kalau dia teman-teman itu banyak yang depressed di luar sana karena tadi lu bilang salah jurusan atau ya homesick. Gitu, lu ada nggak teman kayak gitu? Ada sih, aku juga homesick banget sih. Aku kayaknya homesick cukup lama deh. Mungkin di Jepang terutama ya. Aku kayaknya lebih homesick di Jepang dibanding di US. Karena di Jepang itu kulturnya sangat strict banget ya. Maksudnya strict banget, kayak ngomong sama orang yang lebih tua tuh beda sama ngomong sama temen. Terus ngomong sama atasan kerja itu beda. Jadi kayak bahasanya tuh, variasi bahasanya banyak banget dan Kayak Jawa halus, Jawa iya, kasar gitu. Ngomong itu ya. bener banget. Gue ngomong di Jawa juga gitu kan. Mannersnya tuh kayak stres banget sih. Dari dulu Jawa udah nerapin. Iya, dari Jawa. Bener banget kayak Jadi Jawa, Jepang. Bisa dibuat di sini. Jawa jadi Jepang. Jawa equals Jepang gitu. Kayak mannernya tuh strict banget ya, kayak social itu yang strict banget gitu. Dan aku juga ngerasa bener-bener apa ya, kayak misalnya gini ya, kita tinggal gitu. Ini sih yang menurut aku rada bikin aku stres. Kita tuh mesti misahin sampah 5 biji gitu setiap hari gitu. Jadi kayak misalkan botol air minum. Pertama tutupnya pisah. Terus kayak kamu tahu kan apa tuh bukan kayak apa sih yang kayak aqua, misalkan bacaan aqua atau labelnya dilepas itu tuh di 3 tempat yang berbeda gitu loh. Dia kayak itu tuh bisa exhausting banget. Iya benar, Tapi itu itu tuh bagus banget tuh. Iya, itu bagus karena banget. recycle sistemnya mereka tuh Udah bagus, bener. Tapi itu bener-bener bisa jadi exhausting sih, kayak maksudnya udah on top of everything else, kamu juga mesti merhatiin yang kayak gitu. Dan kalau salah tuh beneran bisa ditegur tetangga gitu loh, kayak atau dapat surat dari dari pemerintah petugas gitu. setempat ya, petugas tempat gitu sih. Kayak itu tuh bisa exhausting gitu loh, hal-hal jadi terasa repot, ngerti gak sih? Aku pernah dapet tiket tilang loh guys. Wow. Gagal aku naik sepeda, terus kayak lampu sepedanya mati, aku diberhentiin sama polisi, aku dikasih tiket tilang. Waduh. Sepeda harus nyala lampunya kayak motor. Iya, gitu. terus aku ditanyain kayak surat menyurat sepeda, kayak ada STNK-nya gitu loh kalau dijual. Wow. Kayak, Baru aduh tahu. stres Lu banget. ini nggak bayar di tempat nggak? Itu Jawa. Jadi kalau kali ini Maksudnya mungkin ada iuran. Bisa dibantu gitu, Pak. Bisa bisa saya buru-buru.
Kan biasanya omongannya kayak gitu kan. Aku sih nggak bayar ya, dan juga nggak diminta bayar sih, cuma kayak warning aja. Oh. Oh, Nanti iya, kalau udah doang. 3 kali baru ada mesti bayar tertentu gitu sih. Tapi kalau bayar pun masuknya ke instansi terkait kan, nggak perseorangan. Iya. Itu sih kan. Oke, mungkin semoga video ini tuh bisa bermanfaat ya buat buat mahasiswa dan Nakama-nakama di luar sana. Aduh, mulai. Lu lama-lama enjoy kok. lo lama-lama enjoy. Enjoy. Teman-teman. Kayak gue di fase acceptance sekarang. Gitu Dan sih. di 5 stages of grief. Iya. Semoga semua siswa-siswa dan mahasiswa yang nonton ini bisa dapat referensi lah gitu. Kalau lu tuh kalau kuliah keluar gitu kayak gimana? Karena ada plus minusnya sendiri kan. Iya, bener Banyak banget banget sih. yang lu dapat dari perbedaan. Aduh, suara gue kok begini ya? Lu keluaran gue sih kan. Pokoknya ya lanjut deh. Gimana banyak plus minusnya di luar negeri kan ada yang bisa lu pelajari, tapi juga mungkin lu pribadi belum siap gitu kan. Ada biasanya tuh kalau gua denger juga di beberapa beasiswa mereka tuh ada pre-departure gitu nggak sih? Iya ya, Nah, pre-departure, jadi diajarin dulu kan, orientation. orientation dulu kan sebelum sana dijelasin dulu ya. Mungkin soal sampah gitu kalau ke Jepang dijelasin dulu gitu. Jadi mungkin kalau kuliah ke luar negeri itu bukan sekedar keren-kerenan gitu loh, tapi biar kalian tuh tahu juga ada plus minusnya apa yang lo mau cari gitu, dan be authentic juga. Tadi yang biar nggak bohong-bohong banget ya Kak Iya. di letternya. Asik. Kak Bintang ada kata-kata terakhir? Apa ya? Kata-kata terakhir. Semangat. Semangat. Fighting. Ganbote. Pokoknya semangat sampai lu nangis dengerin Indonesia Raya di luar negeri. Oke. Oke. Dian aman? Aman. Oke, gua terima kasih Kak Bintang, arigato sudah datang di sedikit-sedikit belajar. Arigato. Seneng kan lu lama-lama? Oke, gue Hanesa Kyamuni. Gue Zihan Rahma. Aku Bintang. Jangan lupa di like. Komen. Dan subscribe. Oke, dadah. Dadah.